kelahiran pondok ini sebenarnya adalah sebuah mimpi lama yang tertunda. Dalam proses mendidik para santri yang berada di MBS Al-Amin Bojonegoro ini merupakan anugerah yang luar biasa, anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada pribadi saya sendiri. Alternatif yang paling baik mendidik anak itu di pondok, di pesantren. Nah, mengapa kami milih MBS Al-Amin? Karena kami sendiri sebagai orang tua juga mulai kecil dididik di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Semua momen berkesan, dari kegiatan di kamar, di masjid, di perpus, bahkan di kamar mandi, di lapangan, semuanya berkesan. Tapi mungkin yang paling berkesan adalah momen-momen di malam hari. Saya masih ingat, bahkan ingat betul bagaimana gagasan pendirian pondok ini pertama kali muncul, yaitu dengan sebuah cita-cita luhur untuk mencetak generasi muda Islam yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki wawasan luas, keterampilan hidup, dan karakter yang kuat. Menurut saya banyak kelebihan. Di antaranya adalah mereka lebih bisa hidup sederhana dan mandiri karena terbiasa di pondok yang dididik memang mandiri dan sederhana. Penanaman nilai-nilai karakter Islami harus menjadi pondasi utama dalam setiap aspek pendidikan di MBS Al-Amin ini. Dan yang kedua, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, toleransi, dan yang tidak kalah penting, akhlakul karimah harus senantiasa ditekankan dalam kehidupan sehari-hari santri. Itu memang benar-benar kerasa banget. Aku selalu bilang ke semua orang, diriku sekarang, mentalitas, pemahaman, pengertian, kerja keras segala macam, 50% lebih dibentuk ketika aku di pesantren. Hidup di pesantren dari bangun tidur, setoran hafalan, bersih-bersih, mandi, berangkat ke sekolah, sampai sore, habis itu ngaji lagi, bersih-bersih diri, olahraga, maghrib makan, malam diniyah malam, baca hafalan, pagi setoran hafalan lagi, dan segala macam rutinitasnya benar-benar membentuk diri aku yang sekarang. Ada satu momen yang mungkin sangat berkesan dalam hidup saya, yaitu ketika melihat para santri yang dulunya merupakan santri pendiam, santri yang kurang percaya diri, santri yang selalu tidak memiliki andil dalam suatu kegiatan apapun, tetapi berkat kesabaran, bimbingan dari para asatidzah, ia menjadi alumni yang paling baik dan paling unggul yang dimiliki oleh MBS Al-Amin Bojonegoro ini. Ada beberapa hal penting yang sangat mendasar yang menjadi tantangan berat bagi pesantren kita ini. Tentu yang pertama adalah faktor kompetitor yang makin hari makin banyak. Jadi perlu disadari bahwa pendidikan pesantren itu ternyata tumbuh subur di mana-mana. Setiap pesantren baru membawa visi dan misi yang baru, menawarkan program baru, kemudian membawa cita-cita baru, dan itu menjadi kompetitor bagi kita. Jadi kita sekarang ini dihadapkan dengan kompetitor-kompetitor yang banyak.
Saya berharap untuk Pondok Pesantren MBS Al-Amin Bojonegoro ini berkembang lebih pesat lagi. Kalau boleh Ustadz berharap MBS Al-Amin Bojonegoro harus memiliki cabang-cabang yang lainnya, bukan hanya berdiri di Bojonegoro, akan tetapi di luar Bojonegoro juga, mencakup kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Sehingga dalam proses pendidikan nanti, MBS ini akan melahirkan kader-kader yang siap untuk mengabdi kepada masyarakat, yang siap untuk berkhidmat untuk umat, sehingga generasi-generasi yang kita idam-idamkan bisa tercapai dan juga memiliki ruh keislaman yang sangat kuat, iman kuat, akal yang sehat, jiwa yang kuat. Pesan dan harapan untuk adik-adik ya yang saat ini masih di pesantren, tentunya paling penting adalah pahami bahwa kalian di pesantren cuma 6 tahun. 6 tahun itu waktu yang singkat, dan kalian di waktu yang singkat itu punya pilihan atas banyak hal. Jadi aku berharap 6 tahun itu kalian habiskan bener-bener untuk belajar kehidupan, belajar berbagai ilmu, belajar bagaimana bersosial, belajar etos kerja, belajar disiplin. Lupakan dulu soal main handphone, lupakan dulu soal senang-senang, lupakan dulu soal main game, lupakan dulu soal perempuan segala macam. Kalian percayalah ketika lulus nanti punya banyak sekali waktu untuk melakukan semua itu, untuk melakukan semua kesenangan-kesenangan yang mungkin kalian pikir kalian pengen lakukan sekarang. Tapi waktu untuk belajar agama, waktu untuk belajar bersosial, waktu untuk menambah berbagai wawasan, waktu untuk membentuk diri. Meskipun kalian mau nantinya, belum tentu kalian punya waktu dan punya kemampuan untuk melakukan. Jadi selagi masih di pesantren, selagi masih di pondok, bagiku fokus dulu. Pahami bahwa kalian adalah seorang santri yang sedang menimba ilmu dan kalian sedang berada di wadah yang luar biasa. Jadi maksimalkan waktu itu untuk hal-hal yang sifatnya memang santri gitu. Belajar agama semaksimal mungkin, belajar menghargai sesama, belajar kehidupan, belajar disiplin, memanage waktu, manajerial diri, kepemimpinan, public speaking, dan lain-lain. Begitu banyak yang bisa dipelajari di pesantren. Pastikan serap itu semua, jangan sampai hal-hal yang bersifat senangan semata mendistraksi atau mengganggu proses pembelajaran kalian di pesantren. Itu pesanku paling penting, karena gangguan-gangguan kesenangan dari luar sangat mengganggu seorang santri untuk tumbuh jauh lebih baik. Harapan kami tentu sesuai dengan nama pondok yang sudah terpampang di depan itu adalah pesantren religi. Kalau pesantren otomatis adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu Al-Quran, itu sudah tentu itu. Tapi yang menjadi harapan kami bagaimana yang religi ini, riset dan teknologi ini harus menjadi apa? Hal yang perlu ditekankan lagi, dipertajam lagi sehingga masyarakat lebih percaya kepada pondok ini. Membekali anak dengan ilmu agama, juga ilmu-ilmu umum yang di dalamnya ada riset dan teknologi, sebagaimana nama pondok itu sendiri. Harapan kita ke depan tentu semua kekurangan dan keterbatasan mampu kita sempurnakan. Baik itu dari sisi SDM, kemudian dari sisi sarana dan prasarana, dan semuanya. Dan kita berharap bahwa teamwork yang kita bentuk itu betul-betul solid. Kemudian lebih daripada itu, harapan kita adalah mampu untuk memberikan servis pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan bagi mereka yang sudah lulus menjadi alumni, kita berharap mereka mampu memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat, memberikan andil, mampu mengambil peran konkret di tengah masyarakat, sehingga masyarakat pun mengenal akan keberadaan pondok pesantren ini, dan itu berkorelasi nanti dengan meningkatnya trust masyarakat kepada kita. Karena itu dalam rangka memperingati 1 Dasawarsa MBS Al-Amin Bojonegoro ini, kita menggelorakan semangat baru dengan syiar kita
yaitu terus bergerak, selalu berbenah, dan mengukir sejarah. Mudah-mudahan dengan syiar baru ini, perjalanan MBS Al-Amin ke depan lebih mudah, lebih cerah, dan lebih meningkat di tahun-tahun berikutnya. Selama ini dengan semangat kebersamaan, dedikasi para pengasuh, para guru, selalu kami harapkan agar supaya MBS Al-Amin ini terus dan terus menampakkan wujudnya yang lebih baik dari tahun ke tahun.